Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para peserta orientasi kibar 2023 yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masuk ke hari yang kedua atau sesi yang kedua dari serangkaian orientasi bagi peserta kibar tahun 2023. Insya Allah pada malam hari ini kita melanjutkan dengan susunan acara yang sama, insya Allah, yaitu diawali dengan selayang kabar atau informasi-informasi terkait KPM yang ada di kibar. Kemudian nanti dilanjutkan dengan nasihat dan tausiah dari Ustadz. Kemudian nanti ada tanya jawab. Dan kami beritahukan dan informasikan pada malam yang lalu, yaitu malam Jumat malam atau malam Sabtu, selain ada pembelajaran melalui Zoom, juga ada evaluasi yang ada di web edu sebagaimana telah diinfokan di grup WAG. Kemudian juga ada poster hafalan, yang mana ini diantara ciri khas di KPM Kibar, yaitu ada ujian hafalan yang itu dihafalkan, kemudian di-upload, setorannya bentuk upload, yaitu di web edu juga. Dan alhamdulillah teknis upload ataupun web untuk mengupload tadi sore sudah siap. Adapun sebelumnya masih dalam perbaikan. Tanpa memperpanjang lebar, insya Allah Ana bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yaitu yang pertama, kami himbau kepada teman-teman dari peserta orientasi kibar tahun 2023, yaitu untuk mengganti nama dengan NIP spasi nama. NIP spasi nama. Yaitu cara menggantinya, bila mana antum atau antuna menggunakan HP, maka antuna bisa mengeklik peserta, kemudian antum klik nama antuna sekalian, dan antum situ ada pilihan untuk ganti nama. Kemudian susunan acara pada malam hari ini yaitu pembukaan, dan alhamdulillah sudah kami buka. Kemudian yang kedua nanti pemaparan teknis atau petunjuk teknis untuk pembelajaran di
kibar. Kemudian yang ketiga nanti insya Allah akan ada tausiah atau kajian, yaitu dengan tema status ilmu bahasa Arab dalam tafsir, hadis, dan fikih, yaitu akan disampaikan oleh Al-Ustaz tidak Nadir Abdul Latif LC Hafidhahullah Ta'ala. Kemudian akan kita buka pertanyaan dan kita tentukan nanti pertanyaannya hanya beberapa pertanyaan saja insya Allah, kemudian penutupan. Baik, kita masuk ke bagian yang kedua atau acara yang kedua, yaitu pemaparan petunjuk teknis yang insya Allah akan Ana sampaikan sendiri. Para ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Adapun KBM HSI Kibar, insya Allah setelah orientasi, ya, yang mana orientasi masih ada 1 hari lagi atau 1 sesi lagi. Maka setelah itu insya Allah teman-teman sekalian, ikhwah wal akhwat, akan kita bagi atau akan kita siapkan grup-grup WhatsApp. Di situ nanti akan ada admin, kemudian musyrif atau musyrifah, dan juga peserta. Adapun perbedaan dari grup yang ada di Kibar dengan yang ada di reguler, maka grup Kibar ini berisi paling tidak hanya 20 sampai 30 peserta insya Allah. Jadi akan ada 20 sampai 30 peserta insya Allah. Yang ada di dalamnya yaitu 1 admin, kemudian 2 atau 3 musyrif atau musyrifah. Maka 1 admin akan menghandle atau akan membersamai 20 sampai 30 peserta, dan 1 musyrif atau musyrifahnya akan membersamai, menemani 10 peserta insya Allah. Baik. Kemudian di antara nanti akan adanya musyrif dan juga admin, maka ini tidak seperti yang ada di reguler. Maka di sini ada musyrif yang mana mereka ataupun musyrifah, mereka akan mendampingi peserta dalam hal hafalan, sehingga ketika nanti ada poster hafalan, maka di malam harinya dengan metode ruang Zoom, yaitu para peserta bisa menyetorkan, berkonsultasi, ataupun bertanya jawab terkait apa yang dihafalkan sebelum esok harinya atau esok pada sore hari peserta tersebut bisa menyetorkan melalui web. Sehingga masa waktu pengerjaan penyetoran hafalan yaitu kurang lebih 2 kali 24 jam. Atau nanti di 1 harinya ada 3 kali 24 jam. Insya Allah. Adapun nanti admin, maka akan membersamai peserta dalam hal yaitu mengirim materi atau informasi terkait materi, kemudian pengumuman, kemudian mengingatkan peserta
dan juga nanti akan merekap daripada nilai-nilai dari para peserta ini, insya Allah. Baik. Ini terkait grup WA, yaitu di divisi kibar. Kemudian yang berikutnya yaitu terkait materi yang ada di kibar. Maka materi di kibar ini yang pertama terdiri dari video materi, dan insya Allah pada permulaan atau pada awal pembelajaran di kibar, nanti insya Allah ikhwah wal akhwat sekalian akan mempelajari materi sorof, dan materi tersebut berbentuk video materi, dan materi tersebut juga bisa diakses di web atau biasa kita sebut web edu PSI. Kemudian materi kibar juga selain video materi yang mana berdurasi kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit, maka juga ada poster hafalan. Maka untuk sesi atau untuk silsilah sorof, maka poster hafalan ini yaitu dari tasrif yang ada dan juga dari mufrodat yang ada di video materi tersebut. Ataupun juga biasa kita sebut adalah mauzun dari tasrif sorof tersebut. Kemudian materi selain adanya poster, adanya video materi, yaitu materi dari segi pertemuan online, yaitu melalui sesi Zoom insya Allah, ataupun melalui Gmeet atau Google Meet. Maka sesi Zoom ini akan berlangsung selama 3 kali dalam sepekan, yaitu pada hari Senin, yaitu malam harinya, kemudian hari Rabu malam harinya, dan hari Jumat malam harinya. Adapun materi video dan juga poster, maka ini juga akan ada 3 kali dalam sepekan, yaitu pada Senin pagi, Rabu pagi, dan juga pada Jumat pagi. Kemudian yang berikutnya, para ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, yaitu adanya evaluasi, yaitu evaluasi pertama, yaitu evaluasi harian sebagaimana di reguler. Kemudian di dalamnya yaitu ada 3 soal yang sebagaimana ikhwah wal akhwat sekalian sudah menengok ya, atau mencoba pada sesi Zoom atau sesi orientasi yang pertama, yaitu ada 3 soal. Kemudian ada tugas hafalan. Kemudian nanti ada evaluasi akhir, yaitu insya Allah setiap 3 pekan. Setiap 3 pekan nanti akan ada evaluasi akhir. Kemudian juga nanti ada evaluasi hafalan akhir, yaitu setiap nanti setelah 3 bulan misalnya, atau 2 bulan misalnya. Jadi akan ada evaluasi hafalan akhir, yaitu nanti akan ada kenaikan silsilah seperti itu. Baik, ini kurang lebih yaitu teknis KPM yang ada di Kibar sebagai gambaran awal, yaitu materi KPM di Kibar, sehingga di dalam tes atau dalam seleksi ini kita menerangkan atau memberikan keterangan. Di sana ada Zoom, di sana ada hafalan, dan di sana juga adanya ketersediaan untuk menyelesaikan pembelajaran tersebut.
karena nanti akan ada musyrif dan musyrifah juga yang akan mendampingi para peserta, yang mana mereka mendampinginya lebih ya daripada di grup WhatsApp. Bukan hanya di grup WhatsApp saja, tapi juga ada di Zoom nanti. Insya Allah akan diinfokan kembali ya di grup tentunya terkait teknis dan juga KPM di Kibar ini, sehingga nanti ikhwah sekalian bisa menengok kembali grupnya. Tidak memperpanjang lebar lagi, kita akan lanjut kepada sesi yang ketiga, yaitu sesi kajian yang bertemakan status ilmu bahasa Arab dalam tafsir, hadis, dan fikih. Dan jangan lupa para ikhwah wal akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah, silahkan disiapkan catatannya, yang mana nanti ini juga akan ada poster hafalan dan juga evaluasinya. Sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu Ustadz. Assalamualaikum ya Ustadz. Saud lam yadhar. Lam yujad. Naam, baik. Saud al-masmu'. Alhamdulillah. Kaif halukum ya Ustadz? Alhamdulillah, tamam. Bi khairin walhamdulillah. Insyaallah. Baik. Insyaallah dari panitia terkait informasi KPM di Kibar, kita sampai di sini dulu Ustaz. Berikutnya insyaallah tausiah dari Ustaz. Maka waktu dan tempat kami persilakan. Na'am, jazakumullah khairan wa baraka fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi la abghi bihi badala hamdan yuballighu min ridwanihi al-amala. Thumma salatu ala khairil wara wa ala sadatihi alihi wa sahbihi al-fudala. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah hadirin semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendengarkan pemaparan seputar program HSI Kibar, maka kita masuk ke pendalaman seputar ilmu bahasa Arab. Karena seseorang tidak akan bisa semangat dalam mengerjakan sesuatu jika dia tidak mengetahui apa efek positifnya, apa rewardnya, apa keuntungannya. Kita tidak mungkin melakukan sesuatu sampai kita yakin baik keyakinan tersebut benar atau salah, bahwa ada manfaat yang kita ambil. Hal-hal apapun yang kita lakukan itu pasti didasari oleh mencari manfaat. Nah, dalam belajar ilmu bahasa Arab ini sangat banyak, tentunya sangat luas sekali cakupan manfaatnya, maka kita perlu memfokuskan di kesempatan yang terbatas ini status atau hubungan atau kapasitas ilmu bahasa Arab dalam 3 ilmu yang besar dalam syariat Islam, yang bahkan oleh sebagian ulama disebut dengan ilmu ghayah. Jadi ada ilmu alat dan ilmu ghayah. Ilmu alat ya ilmu bahasa Arab ini. Alat saja, bukan tujuan utama dalam belajar. Yang menjadi tujuan adalah memahami kalamullah, memahami hadis, dan sebagian ulama menambahkan fikih. Karena ini kaitannya dengan amalan kita. Akidah juga sebenarnya masuk di tafsir maupun hadis. Fikih juga sebenarnya sama. Kuncinya 2, tafsir dan hadis. Tapi karena fikih ini kaitan erat dengan ijtihad, maka perlu untuk kita bahas bersama. Jadi bagaimana bahasa Arab ini? Apa urgensinya, kedudukannya dalam ilmu yang besar ini? Tafsir Al-Quran, kemudian hadis, penjelasan syarah hadis Nabi Muhammad SAW, dan fikih yang berkaitan dengan ilmu yang berkaitan dengan amalan hamba. Nah, sebelum itu kita akan membaca sedikit ucapan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah secara umum dalam syariat Islam. Karena kita tahu bahwa syariat Islam ini dibangun atas 2 hal.
dalil yang menjadi dasar adalah Al-Quran dan hadis. Nah, di sini maka ada suatu ungkapan yang menarik yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-I'tisam, jilid 1 halaman 503. Beliau mengatakan, orang yang melihat dalam syariat wan nadhiru wa 'ala nadhiri fi syariati wal mutakallimi fiha. Orang yang melihat saja, apalagi yang berbicara syariat baik dalam masalah usul maupun furu', baik dalam masalah pokok yang dasar atau cabang yang bukan mendasar, maka ada dua hal. Ada dua hal yang harus dia kuasai, yang harus dia perhatikan. Yang pertama adalah, kita ambil yang pertama saja karena cukup panjang. Allah yatakallama fi syai'in min dzalika hatta yakuna Arabiyan, kata Imam Syatibi ini. Kalau ada orang yang ingin melihat dalam kacamata syariat, melihat dunia syariat, atau berbicara tentang syariat, yang kecil maupun yang besar, yang pertama adalah tidak boleh berbicara sedikit pun fi syai'in min dzalik, sedikit pun sampai dia Arabiyan. Ini sangat berat ya, menjadi orang yang Arabi, lisannya fasih Arabi, au kal Arabi, atau minimal seperti orang Arab. Bagaimana maksudnya ini? Bagaimana seperti orang Arab? Maksud beliau jelaskan, fi kaunihi arifan bil lisanil arabi balighan fihi mablaghal arab. Maksudnya adalah mengetahui lisan Arabi, bahasa Arab. Lisan di sini maksudnya al-lughah. Balighan, mencapai derajat orang-orang Arab. Jadi orang yang mau melihat saja dalam syariat itu harus mencapai seperti orang-orang Arab. Lalu menukil ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, orang yang tidak mengetahui hal ini dari bahasa Arab, karena bahasa Arab ini bahasa yang Al-Quran turun dan hadis Nabi Muhammad SAW diucapkan yang menggunakan bahasa Arab. Maka orang yang tidak mengetahui pembahasan ini lalu dia takallafa, jadinya bagaimana? Takallafa, memaksakan diri dalam berbicara tentang ilmu Al-Quran maupun hadis, tentang syariat, maka dia takallafa ma yajhalu ba'dahu. Dia memaksakan diri untuk berbicara banyak. Ini sebagian, beliau mengatakan sebagian, berarti banyak sekali yang tidak dia ketahui. Lalu di sini yang penting, poin kita adalah siapapun yang memaksakan diri untuk berbicara sesuatu yang dia tidak ketahui, maka ketika dia kebetulan muwafaqatul nisab, kebetulan benar ketika ngomong ini bahas tentang syariat, tentang hukum misalkan jihad, atau tentang hukum seputar muamalah kontemporer. Walaupun dia ketika berbicara itu kebetulan sesuai dengan hak, maka ghairu mahmudatin, itu sama sekali tidak terpuji. Wallahu a'lam. Dan kalaupun dia salah, malah lebih parah lagi, ghairu ma'dzurin, dia tidak akan mendapatkan uzur karena dia berbicara dalam hal yang tidak dia ketahui ilmunya. Tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi bicaranya hanya kebetulan dan asal-asalan. Nah, ini bicara syariat tapi tidak pandai bahasa Arab. Kalau benar dia berbicara syariat tadi, itu tidak terpuji. Nggak ada keutamaannya. Kalau salah, malah tidak ada uzur. Ya, salah malah ya tidak ada uzur. Kemudian ucapan yang kedua, nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Iman halaman 111. Orang yang menafsirkan, kata beliau, orang yang menafsirkan Al-Quran dan menjelaskan hadis, la budda, harus mengetahui apa maksud dari Allah dan Rasulnya. Ketika berbicara dengan lafaz, Allah berbicara dengan lafaz, Rasulullah juga sama. Harus diketahui apa maksud Allah dan Rasulnya dari lafaz ini. Kemudian bagaimana memahami kalam ini, caranya memahami ini bagaimana. Nah, ini semuanya bisa diketahui dengan mengetahui, mempelajari bahasa Arab. Ya, supaya kita bisa memahami maksud Allah dan Rasulnya ketika berbicara. Begitu juga mengetahui dalalatul alfadhi alal ma'ani. Lafaz ini menunjukkan makna apa? Ini juga harus difahami. Jadi bukan hanya mengenali susunan katanya saja, atau mengenali ini kata ini artinya apa, terjemahannya. Tidak, tapi harus memahami makna keseluruhan. Dan tidak di sini saja. Ini penting ya, mengetahui bahasa Arab ketika memahami kalamullah dan kalam Rasulullah, itu menjaga seseorang dari kesesatan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, amatadullali,
ahlil bid'ah kana bihadzal sabab. Kebanyakan sesatnya ahli bid'ah itu di ranah ini. Ya, karena sebab ini. Karena mereka membawa ucapan Allah dan Rasulnya ke hal-hal yang mereka anggap bahwa ini yang dimaksud, padahal sama sekali bukan. Jadi banyak sekali yang memahami, ya benar, yang diambil adalah kalamullah dan kalam Rasulullah. Tetapi kalau dipaksakan ke sesuatu yang bukan dimaksud Allah, inilah yang menjadi sebab kesesatan. Jadi banyak orang-orang ahli bid'ah itu memang tidak mengetahui, tidak menguasai bahasa Arab. Sehingga menjadi kacau. Misalkan istawa dibawa ke makna istaula. Istawa, bersemayam, dibawa ke makna menguasai. Sehingga muncul konsekuensi-konsekuensi yang fatal. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari tema kita, yaitu hubungan ilmu bahasa Arab dengan 3 ilmu besar, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Dimulai dengan ilmu tafsir. Kita menukilkan dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Al-Imam Malik, ya, penulisnya menyebutkan nukilan dari ucapan Imam Malik Ibnu Anas rahimahullahu taala, la uta bi rajulin ghairi alimin bi lughatil arabi yufassiru kitaballahi illa ja'altuhu nakalan. Kata beliau, tidaklah didatangkan kepadaku seseorang yang tidak memiliki ilmu bahasa Arab. Jadi ada orang dibawa ke hadapan beliau, dia tidak tahu bahasa Arab tapi berani menafsirkan kitabullah. Kata beliau, illa ja'altuhu nakalan. Aku akan hukum dia. Ini orang seperti ini seperti melakukan kriminal, tindakan kriminal, pencurian yang harus dihukum. Jadi ini adalah kejahatan yang besar. Menafsirkan Al-Quran, berbicara tentang kitabullah, tapi tidak mengetahui bahasa Arab. Dan alangkah banyaknya orang-orang seperti ini. Ya, makanya perlu hati-hati. Jangan bicara masalah agama, jangan ikut-ikutan menafsirkan ayat-ayat Allah kalau tidak menguasai bahasa Arab. Jadi syarat pertama atau pokok utama untuk bisa menafsirkan, boleh menafsirkan, dan layak menafsirkan adalah menguasai bahasa Arab. Ini ucapan Imam Malik. Dan ilmu ini tidak sekedar, yang penting pernah belajar, pernah privat, pernah kursus, pernah menghatamkan kitab. Tidak. Istilah pernah tidak boleh digunakan dalam penguasaan ilmu. Ya sebenarnya apapun, ya ilmu apapun itu tidak boleh. Dasarnya adalah pernah. Saya pernah menghafalkan Al-Quran, saya pernah. Itu nggak ada gunanya. Lafaz pernah ini sangat berbahaya, ya, membuat orang ujub dan tidak berguna sama sekali. Jadi harus masih, ya masih. Az-Zarkashi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, kalau Al-Itqan tadi Al-Imam As-Suyuti, ya. Kalau Al-Burhan fi Ulumil Quran ini Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah ta'ala. Ini mausu'ah, ensiklopedi seputar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Kata beliau, ketahuilah bahwa orang yang tidak mengetahui hakikat bahasa Arab dan inti dari bahasa Arab, isi dari bahasa Arab, maka tidak boleh menafsirkan sedikit pun syai'un min kalamillah. Tidak boleh sedikit pun menafsirkan kalamullah. Wala yakfi fi haqqihi. Nah, ini poinnya. Tidak cukup bagi orang yang ingin menafsirkan sedikit pun dari kalamullah ini, walaupun satu huruf, satu kata, ini nggak boleh, kecuali ya, tidak cukup, ya, tidak cukup mempelajari yasir minna, sedikit saja nggak cukup. Yang ringan-ringan itu nggak cukup. Faqad yakunul lafdhu. Kenapa? Karena bisa jadi ada satu lafaz itu memang diketahui maknanya, dipahami. Dicari di kamus ketemu artinya. Dicari di mushaf terjemahan ketemu. Tetapi kadang lafaz itu mustarak, memiliki beberapa makna. Memiliki satu lafaz, maknanya lebih dari satu. Bisa digunakan A, B, C. Nah, orang yang tidak menguasai secara mendalam, dia tidak akan tahu mana makna yang diinginkan. Mana lafaz, kemana lafaz ini dibawa. Ke makna yang A atau B. Misalkan al-quru, ini salah satu contoh mustarak. Al-quru, jam'u Qur'in, itu sebagian ulama memahami maksudnya adalah haid wanita. Sebagian ulama yang lain mengatakan ini suci dari haid. Kenapa begini? Karena lafaz ini dalam bahasa Arab quru itu dibawa, bisa digunakan untuk menyebut haid dan bisa disebut untuk menyebut suci dari haid. Nah, maka tidak cukup sekedarnya, harus memperdalam.
karena tadi ada satu lafadz itu bisa memiliki beberapa kemungkinan. Ini baru satu lafadz, belum lagi satu kalimat. Kadang untuk memahami ini ada beberapa kemungkinan. Nah, ini dibawa ke makna yang mana? Inilah yang membutuhkan pendalaman dalam bahasa Arab. Sekarang ilmu yang kedua, ilmu hadis. Ya, ilmu seputar hal-hal yang bersumber kepada Rasulullah SAW, baik dari ucapan, perbuatan, takrir, persetujuan maupun sifat, akhlak maupun fisik beliau. Ilmu hadis. Ilmu hadis ini ada banyak sekali ucapan para ulama mengenai pentingnya ilmu bahasa Arab dalam penguasaan atau belajar ilmu hadis. Ini disebutkan oleh Ibnu Salah. Ya. Beliau sendiri mengatakan hakun ala talibil hadis ayata'allama minal lahwi wal lughati ma yatakhallasu bihi min syainil lahni wat tahrifi wa ma'arratihima. Hakun. Hakun ini kata lain dari wajib. Wajib bagi talibul hadis, penuntut ilmu hadis untuk mempelajari nahwu dan lughah. Kalau disebut begini biasanya nahwu maksudnya adalah yang berkaitan dengan i'rab, sedangkan lughah adalah makna dari kalimat ya, atau kita sebut dengan mufradat. Itu al-lughah. Ini apa maknanya? Maksudnya apa? Susunan dari beberapa huruf ini apa maksudnya? Nah, harus mempelajari sampai terbebas ya takhallas, sampai terlepas dari buruknya al-lahan. Al-lahan itu salah dalam i'rab. Salah dalam i'rab, salah dalam bacaan. Sampai terlepas dari ini dan tahrif, penyelewengan makna dari suatu lafadz, wa ma'arratihima, dan cacat, keburukan. Ini sesuatu yang buruk. Al-lahan dan tahrif. Dua penyakit ini bisa diatasi dengan ta'allumul nahwi wal lughah. Lalu Ibnu Salah menukil ucapan para ulama pembesar hadis sebelum beliau. Warawal khatibu an Syu'bah. Syu'bah Ibnu Hajjaj pernah mengatakan, man talabal haditha walam yubsir al-arabiyyah. Ini permisalan yang cukup cukup buruk sebenarnya. Kita tidak mudah untuk mengatakan seperti ini, tapi ini ucapan ulama. Ya mau gimana lagi harus disampaikan. Man talabal haditha walam yubsir al-arabiyyah. Orang yang belajar hadis tapi tidak mengetahui tentang bahasa Arab, kama tali rajulin alaihi burnus, seperti orang yang memakai burnus. Burnus itu pakaian seperti jubah atau jaket yang memiliki penutup kepala. Itu namanya burnus, penutup kepala nyambung. Yang bukan peci ya, bukan serban, tapi penutup kepala yang nempel ke baju. Itu namanya burnus. Walaisa lahu ra'sun. Orang yang memakai burnus tapi nggak ada kepalanya. Kira-kira ya aneh. Yang mendingan punya kepala nggak pakai burnus. Ini orang belajar ilmu hadis tapi nggak punya ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab itu ibarat kepalanya. Harus punya kepala dulu kalau mau ingin memiliki burnus ya, memasang burnus. Kemudian menukil juga Ibnu Salah ini dari Hamad Ibnu Salamah. Ini juga pembesar ilmu hadis. Beliau mengatakan, "Matsalul ladzi yatlubul hadits wa la ya'rifun nahwu." Kalau tadi bahasa Arab secara umum, sekarang nahwu. Orang yang mempelajari hadis tidak tahu ilmu nahwu, kamatsalil himar, seperti binatang keledai. Orang Arab itu menyebut hewan yang paling bodoh, yang paling dungu itu himar. Himar dungu. Jadi bukan hanya bodoh tidak tahu ya. Bodoh yang maksudnya adalah otaknya tidak jalan ya. Masih setengah ya, enggak full. Itu disebut dengan himar. Seperti himar yang membawa mikhlat. Al-mikhlat itu keranjang, keranjang yang diisi rumput di masa itu. Diisi pakannya hewan. Himar keledai yang membawa mikhlat di punggungnya, wala syair fiha, dan tidak ada syair gandum. Maksudnya nggak ada isinya, kosong. Bawa kemana-mana gitu. Keledai, udah otaknya nggak cerdas, bawa sesuatu, kosong lagi. Nggak ada gunanya gitu. Dia tidak membawa manfaat apapun. Nah, dari sini maka kita tahu bahwa sangat erat hubungannya antara ilmu hadis dengan ilmu lughah. Orang yang mempelajari ilmu hadis nggak dapat apa-apa, tidak akan bermanfaat apa-apa kalau tidak menguasai ilmu bahasa Arab juga. Jadi sebelum itu kita mau menguasai ilmu apapun, mau mendalami ilmu apapun, itu menggunakan ilmu lughah dulu ya, ilmu bahasa Arab dulu. Supaya tidak terjatuh dalam hal-hal yang disebutkan oleh para ulama ini, aib sekali ya. Orang yang belajar hadis tidak tahu bahasa Arab bagaikan orang yang memakai penutup kepala tapi tidak ada kepalanya, atau seperti keledai yang membawa keranjang tidak ada isinya. Bisa dilihat di kitab Muqaddimah Ibnu Salah jilid 1 halaman 120.
Nah, di sini ada lagi ucapan tentang rijal. Ini jadi ilmu hadis itu bercabang-cabang ya. Ada yang tentang sanad, ada yang tentang matan, ada jarah wa ta'dil, ada yang rijal yaitu perawi. Kemudian ada yang masalah fikihnya, ada yang membahas ahkam, macam-macam cabangnya. Ada ilmu ilal. Nah, ada salah satu cabang ilmu yang disebut dengan ilmu rijal atau ilmu riwayat al-jarh wa ta'dil. Al-Hafidh Abul Hajjaj. Al-Hafidh ini gelar yang cukup prestisius ya di dalam ilmu hadis. Gelar yang tinggi, bukan sembarangan. Kalau sekarang kan mudah sekali orang hafal Al-Qur'an sudah dibilang Al-Hafidh, walaupun sudah lupa. Pernah hafal gitu, pernah setoran satu satu 30 juz satu kali duduk atau berkali-kali duduk. Itu disebut Al-Hafidh, padahal di zaman dahulu itu sangat berat. Al-Hafidh Abul Hajjaj Yusuf Ibnu Zaki Al-Mizzi yang wafat tahun 742 Hijriah, dalam kitab beliau Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal mengatakan, ini padahal bahas tentang orang-orang saja. Ini apa riwayatnya begini dan begini bisa diterima, atau misalkan ada cacatnya apa saja. Beliau mengatakan di kitab yang seperti ini, yang bagi linnadhiri fi kitabina hadza, orang yang ingin membaca kitab ini, kata beliau di mukadimahnya, harus mengetahui tarafan salihan min ilmil arabiyyah, mengetahui sejumlah bagian dari ilmu Arab yang cukup, nahwiha berupa ilmu nahwu, wa lughatiha dan ilmu lughahnya, wa tasrifiha. Tiga ini yang beliau sebutkan, ilmu nahwu, lughah dan tasrif. Ini perhatikan, dia letakkan di awal. Beliau rahimahullah taala meletakkan ilmu ini di awal. Setelah itu baru mengetahui ilmu usul, ilmu furu'. Ilmu usul ya macam-macam ya, usul fikih atau usuluddin ya, biasanya disebut ulama. Wal furu' ini termasuk ilmu fikih. Ini diletakkan setelah ilmu lughah atau ilmu al-arabiyah. Wa ilmil hadis, baru setelah itu ilmu hadis, ilmu tarikh, ayyamin nas. Ayyamin nas seputar sosial, kehidupan manusia. Ini semuanya masih kalah urut dibandingkan ilmu Arabiyah, ilmu nahwu, lughah dan tasrif. Jadi kalau kita sampai bermalas-malasan belajar ilmu bahasa Arab tapi saya ingin menjadi ahli hadis dan mahir dalam ilmu hadis, muhaddis, ya jangan berharap, nggak bisa, sulit. Ya, sulit dibayangkan. Membayangkan aja sulit, apalagi sampai berhasil. Nah, berikutnya adalah yang berkaitan dengan ilmu fikih. Ya, ilmu fikih. Ilmu fikih di sini maksudnya adalah luas, bukan hanya furu. Karena ilmu fikih itu sebagian ada yang mengatakan jumlahnya ada 10. Ada usul fikih, ada qawaid fiqhiyah, maqasidus syariah, kemudian furu yang biasa kita pelajari dari kitabut thaharah, salat, zakat, puasa sampai terakhir nanti kitabul itqi, itu namanya furu, ilmu cabang, al-furu. Di sana masih ada lagi ya ilmu jadal, ilmu macam-macam, 10. Nah, ilmu yang besar ini salah satu puncak seseorang menguasai ilmu fikih adalah tingkatan mujtahid. Walaupun mujtahid sendiri bertingkat-tingkat. Tapi kalau seseorang sudah dikatakan mujtahid, nah ini sudah memiliki kedudukan yang tinggi dalam fikih. Ternyata syarat menjadi mujtahid itu bahkan termasuk dari dasar, yaitu mengetahui bahasa Arab. Ini saya nukilkan dari Al-Mahsul Ar-Razi. Walaupun beliau ya min ulama ahlil kalam, secara akidah ada beberapa penyimpangan, tetapi beliau sangat ahli di bidang ilmu usul fikih. Sangat ahli di bidang ilmu usul fikih dan karya beliau sangat fenomenal, Al-Mahsul fi usulil fiqih. Ini saya nukilkan ucapan beliau. Mas'alatun fi syara'iti al-mujtahid. Syarat menjadi mujtahid. I'lam anna syartal ijtihadi ay yakuna al-mukallafu bihaitsu yumkinuhu al-istidlal. Supaya ketika ijtihad itu apa fungsinya? Ijtihad itu al-istidlal bidalail syar'iyyati alal ahkam. Jadi orang yang bisa berdalil dengan dalil-dalil syariat. Dalil syariat itu banyak. Ya, ada yang muttafaq alaiha, ada yang mukhtalaf fiha. Ini semuanya akan dipelajari di usul fikih. Ada dalil yang muttafaq disepakati, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kemudian ada dalil-dalil yang diperselisihkan ulama. Saddu dzari'ah, qaulus sahabi, syar'u man qablana. Ini semuanya dalil. Nah, dalil-dalil syariat ini yang banyak ini
tidak akan seseorang bisa berdalil, ya, menggunakan dalil ini untuk menghasilkan hukum, untuk mengarah kepada hukum, kecuali disyaratkan beberapa hal. Ini ada syaratnya untuk bisa berdalil. Yang pertama adalah ayyakuna arifan bimuqtadal lafzi wa ma'nahu, mengetahui konsekuensi dari lafaz dan maknanya. Mengetahui ini mengarah kemana lafaz ini, apa maksud lafaz ini, dan maknanya mengarah kemana. Kalau tidak seperti ini, kata beliau, maka lam yafham minhu syai'an, tidak paham sama sekali, sedikit pun. Nggak paham lughahnya apa, ya, lafadznya apa, maknanya apa, ya sudah, nol berarti, kosong. Lam yafham minhu syai'an, nggak tahu sama sekali dalil. Walamma kana lafdhu qad yufidu ma'nahu lughatan wa urfan wa syar'an, wajib ayya'rifal lughata wal alfadhal urfiyyata wa syar'iyyah. Ini berkaitan dengan lafaz, ya, haqiqah. Al-haqa'iq al-lughawiyah, al-urfiyah, dan asy-syar'iyyah. Jadi lafaz itu terkadang memiliki tiga maksud, tiga makna. Makna secara bahasa, makna secara urf, adat, atau makna secara syariat. Misalkan ini lafaz fikih, ini sebagai contoh saja untuk memudahkan. Fikih secara bahasa artinya al-faham. Sebagian ulama mengatakan al-fahmud daqiq, faham yang mendetil. Dan secara syariat, fikih itu mencakup semua pemahaman seputar agama. Al-fiqhu fid din, itu mencakup akidah, mencakup akhlak, mencakup muamalat, mencakup ibadat, amaliyah, ya. Termasuk amaliyah, qalbiyah, semuanya masuk ke dalam al-fiqhu syar'an. Tetapi kemudian ada istilah lagi al-fiqhu urfan, secara urf, atau istilahan. Menurut istilahnya para ulama, fikih ini sudah mengerucut. Jadi fikih adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiyat tafsiliyah. Permasalahan seputar amaliyah. Jadi kalau akidah, keyakinan itu nggak dibahas di ilmu fikih. Padahal aslinya dalam syariat itu masuk. Tetapi karena sudah menjadi kebiasaan para ulama, yang namanya fikih ya bahasanya tentang amalan hamba. Kalau keyakinan, ilmu yang lain, ilmu akidah. Nah, begitu. Jadi ketika kita membaca lafaz, misalkan sholat, ya, itu dalam bahasa Arab memiliki makna lughah ad-du'a. Tetapi dalam syariat memiliki makna yang lain, yaitu ibadah. Ibadatun, dzatu aqwalin wa af'alin, muftatahatun bit takbir, muftatamatun bit taslim. Ibadah yang ada perbuatannya, ada ucapannya, diawali dengan takbir. Ya, takbir itu Allahu Akbar, ya, bukan. Ini sedekap namanya, beda. Wa taslim, yang diakhiri dengan assalamualaikum. Itu sholat. Beda dengan maknanya secara bahasa. Nah, orang yang tidak memahami bahasa Arab ini akan kesulitan. Jadi ada ketemu lafaz sholat misalkan. Ini sholat ini dibawa ke makna yang mana, ya? Lughah, uruf, atau syariat. Jadi harus kembali ke penguasaan bahasa Arab. Kemudian berikutnya ucapan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Ini sekaligus memotivasi kita dan memberikan petunjuk bagaimana cara mengasah keahlian supaya menjadi orang yang mahir dalam ilmu fikih. Wa man ja'ala, jadi orang yang menjadikan kadar yang dibutuhkan dalam ilmu-ilmu ini, kalau sekedar mengetahui mukhtasar, kitab-kitab yang ringkas, kitab-kitab pemulamatan, atau kitab yang pertengahan dalam ilmu-ilmu ini yang memiliki banyak karya-karya tulis di bidang ilmu tersebut, misalkan ilmu bahasa, maka faqad abada. Salah. Kalau cuma hanya di langkah-langkah awal, mukhtasar, ringkasan-ringkasan, atau pertengahan, salah. Nggak cukup, kata beliau. Jadi, balil istiktsaru minal mumarasatilah, maka harus banyak untuk terus melatih. Mumarasah itu berlatih, ya. Terus rutin mengerjakannya. Wa tawassu'i fil ittila'i ala mutawwalatiha, dan memperluas tawassu', mengeksplor lebih mutawwalatiha, kitab-kitab yang terperinci, kitab-kitab yang luas, yang panjang lebar, itu harus dieksplor semuanya, dipelajari semuanya. Mimma yazidul mujtahida quwwatan fil bahr, supaya seorang mujtahid itu menjadi semakin kuat dalam meneliti, membahas. Wa basaran fil istikhraj. Istikhraj di sini wallah alam maksud beliau adalah istinbat. Jadi ketika menghasilkan suatu hukum dari dalil itu menjadi tajam penglihatannya. Jadi seolah-olah dia memiliki cahaya yang sangat terang jika dia menguasai
ilmu alat ini. Yang diantaranya adalah ilmu bahasa Arab. Jadi kalau semakin luas ilmunya, maka penglihatannya akan menjadi semakin terang. Wa basiratan fi husuli matlubihi. Kalau basar itu istilahnya itu his ya. Basar itu di mata, basira itu di qalb, di hati. Pengetahuannya hati. Fi husuli matlubi, untuk mendapatkan apa yang dia cari. Karena orang yang ijtihad itu mencari hukum. Badlul wus'i. Dia mengerahkan segala kemampuannya untuk sampai kepada hukum. Jadi maka harus memiliki malakah qawiyah, memiliki ilmu yang sangat kuat. Wa innama thabatat hadhil malakatu bitulil mumarasah. Dan ini harus membutuhkan waktu latihan yang sangat panjang. Dan jadi butuh waktu memang. Belajar bahasa Arab ini butuh waktu, tidak cukup sekedar misalkan jurumiyah, kemudian level selanjutnya mutammimah, langsung menjadi mujtahid. Saya menjadi mujtahid, Syekhul Islam. Silakan bertanya, itu nggak bisa. Min tulil mumarasah, banyak berlatih, kemudian kathratul mulazamah li syuyukhi hadhil funun. Dan butuh bimbingan guru yang spesialis di bidang ilmu-ilmu tersebut. Ya, bukan guru sembarangan ya, guru yang menguasai. Ini tulil kathratul mulazamah. Harus sering-sering mulazamah. Nah, demikianlah kaitan ilmu bahasa Arab dengan 3 ilmu besar. Ilmu tafsir, hadis, dan ilmu fikih. Nah, sekarang jika ada pertanyaan, apa sih manfaat belajar dari bahasa Arab? Ini kadang sering ditanya ketika orang pertama kali belajar bahasa Arab. Apa motivasi kamu belajar bahasa Arab? Mengapa kamu capek-capek? Mengapa kamu rela untuk mempelajari ilmu ini? Jangan-jangan nggak tahu alasannya. Atau jangan-jangan malah ikut-ikutan saja. Nah, ini dijelaskan oleh Az-Zajaji dalam kitab Al-Idhafi Ilalin Nahwi. Kalau ada yang bertanya, ini apa namanya, rahasia ya, kunci contekan jawaban. Mal faidatu fi ta'allumin nahwi? Apa faedah belajar ilmu nahwu? Jawabannya adalah faedahnya supaya at-takallum bi kalamil arabi alal haqiqah. Supaya bisa bicara dengan kalamul Arab, bicara dengan kalamul Arab secara hakiki, dengan cara yang benar, ghairu mubaddalin wala mughayyar. Tidak ada perubahan, ya, tidak ada kesalahan. Ini yang pertama, bisa bicara bahasa Arab yang benar. Yang kedua adalah taqwimi kitabillahi azza wa jalla. Bisa memahami kitabullah azza wa jalla, karena kitabullah ini aslud dini wa dunya wal mu'tamad. Ini pokok ilmu atau pokok dari kehidupan ilmu din dan dunia, wal mu'tamad, dan yang menjadi sandaran. Apapun yang bersandar kepada kitabullah. Wa ma'rifatu akhbari nabi. Yang ketiga, memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menempatkan maknanya sesuai dengan hakikatnya. Jadi memahami hadis itu harus dengan benar. Kadang orang itu sekedar menukil hadis, menukil ayat, tapi tidak menempatkan lafaz sesuai dengan maknanya. Karena tidak bisa difahami maknanya secara sahih, secara benar, illa bitawfiyatiha huquqaha minal i'rab, kecuali dengan memberikan haknya secara sempurna berupa i'rab. Jadi kalau tahu i'rabnya secara sempurna, disitulah bisa difahami maknanya. Orang yang tidak tahu i'rab ya susah memahami. Walaupun tahu mufradat, kata per kata. Karena kalimat itu kan bukan satu kata saja. Digabung. Ketika digabung ini, disinilah peran ilmu i'rab, ya, untuk memahami suatu ungkapan secara utuh. Dan terakhir, ini adalah ketika kita bertanya sampai di mana tingkatan saya, menentukan level. Kekuatan ilmu syariat seseorang itu bisa dilihat dari pemahamannya dalam bahasa Arab. Ini kesimpulan pertemuan kali ini, dan ini sangat kritis ya, nggak jarang, tidak sering kita temukan penjelasan seperti ini. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala dalam kitab beliau yang lain, kalau tadi Al-I'tisam, sekarang Al-Muwafaqat. Al-Muwafaqat ini berkaitan dengan maqasidus syariah, ilmu yang sangat besar, maqasidus syariah yang sangat mulia. Kata beliau, kalau kita melihat ada orang yang permulaan dalam bahasa Arab, maka dia pasti masih pemula dalam memahami syariat. Orang yang level bahasa Arabnya sangat rendah, itu dipastikan dia masih pemula juga dalam memahami syariat. Memahami loh ini. Ini bukan mengajarkan atau menjadi ustadz atau menjadi ulama, bukan. Pemahaman syariatnya. Itu pemula kalau dia masih pemula dalam bahasa Arab. Ucapan Imam Syatibi rahimahullah.
Au mutawassiton fa huwa mutawassitun fi fahmi syariah. Kalau pemahamannya dalam bahasa Arab masih pertengahan, ya oke lah, masih ada gitu, tapi tidak tinggi, maka berarti dia juga masih pertengahan dalam pemahamannya terhadap syariat. Dan orang yang pertengahan itu namanya saja pertengahan. Berarti belum mencapai puncaknya, belum mencapai titik akhir. Tetapi kalau dia sudah mencapai puncak, mencapai tingkatan yang sangat tinggi dalam bahasa Arab, maka kana kadzalika fi syariat. Begitu juga pemahaman dia terhadap syariat Islam ini. Jadi memahami syariat itu secara utuh ya, bukan bukan hanya sekedar tahu ini, hukum ini, hukum sholat bagaimana, hukum minum khamr bagaimana. Bukan hanya itu, memahami syariat secara utuh ini maksud beliau. Fakana fahamuhu fiha hujjah. Kalau sudah mencapai puncak, maka pemahamannya menjadi hujjah. Sebagaimana pemahaman para sahabat dan para fusoha, orang-orang fasih yang memahami Al-Quran, yang mereka semuanya adalah hujjah. Pemahaman mereka menjadi hujjah. Faman lam yablugh sya'wahum sya'wan, sya'wu bimakna al-ghayah. Siapapun yang tidak mencapai puncak atau tidak mencapai uh, tingkatan para sahabat dan para orang ulama yang fasih dalam memahami Al-Quran, maka berkurang pemahaman syariatnya. Semakin berkurang tingkatan pemahamannya dalam bahasa Arab, maka pemahaman syariatnya semakin turun. Bimiqdari taksiri anhum, sesuai dengan kadar yang kurang. Wa kullu man qasura fahamuhu lam yakun hujjah. Orang yang pemahamannya pendek, dangkal, ucapannya, pemahamannya tidak menjadi hujjah. Wala yakunu qauluhu maqbulan. Ucapannya tidak bisa diterima. Jadi ini sangat hati-hati ya. Sangat hati-hati sekali dalam dalam berbicara tentang syariat, juga sekaligus untuk memotivasi kita semuanya supaya semangat dalam bahasa Arab. Jadi kita itu bisa memahami syariat itu kalau kita paham bahasa bahasa Arab. Dan level tersebut bisa ditentukan dari seberapa paham kita terhadap ilmu Arabia. Kalau tinggi berarti potensi kita untuk memahami syariat semakin tinggi. Tapi kalau rendah, sulit ya untuk memahami syariah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi yang bisa dijelaskan untuk kesempatan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Saya kembalikan kepada Ustadz Hasan. Masya Allah. Wa jazakumullah khairan jaza atas tausiah dan juga nasihat dan juga pemaparan materi pada malam hari ini. Insya Allah, insya Allah kita buka satu pertanyaan pada malam hari ini, dan tentunya pertanyaan berkaitan dengan tema. Dan Masya Allah, memang materi pada malam hari ini yaitu sangat penuh dengan faedah ya. Terlebih Ustaz membawakan perkataan dari para ulama ya. Maka teman-teman bisa mengambil faedah pagi di KPM atau di pembelajaran Kibar ini, yang nantinya beliau juga akan menjadi pemateri di Kibar ini, insyaallah. Bagi yang ingin bertanya bisa raise hand atau angkat tangan, dan kita persilakan satu penanya pada malam hari ini. Baik, baik. Al-Af Aswad Hamid. Nah, tafadhal. Tonton. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang atas kesempatannya Ustadz yang diberikan. Yang saya mau tanyakan, misalnya seseorang yang belum mengerti bahasa Arab, tetapi dia terkadang misalnya diberikan tugas-tugas seperti menjadi khatib dalam khutbah Jumat, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah diperbolehkan atau bagaimana? Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah khairan Tafadhal. atas pertanyaannya. Langsung dijawab Ustadz Hasan? Nah, tafadhal. Oh, iya. Ya ini problem kita ya.
karena saking sedikitnya ulama, sehingga kalau disyaratkan semuanya harus mahir dalam bahasa Arab, ya nggak akan ada yang khutbah. Sulit ya. Nah, termasuk yang berbicara sekarang ini juga belum bisa dikatakan ilmu bahasa Arabnya pertengahan, apalagi sampai tingkatan yang tinggi. Sulit memang. Tetapi karena tidak memungkinkan untuk itu, ya mau gimana lagi. Nah, di sini ketika berkhutbah, ya, seseorang yang paham akan kondisinya, kekurangannya dalam bahasa Arab, kekurangannya dalam ilmu-ilmu alat, yang termasuk ilmu usul fikih dan yang lainnya, maka dia masih bisa berkhutbah, hanya saja jangan sampai dia berfatwa. Ya. Jangan sampai memaksakan. Dia hanya menyampaikan apa yang dia ketahui. Ya menukil, otomatis ya menukil. Menukil, yang menyampaikan penjelasan para ulama. Jangan sampai membuat sesuatu yang berasal dari kepalanya sendiri. Atau memahami, menyimpulkan sendiri dari ayat-ayat maupun hadis. Karena itu sangat fatal dan itu berat. Para ulama dahulu berhati-hati ketika menyampaikan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Nah, itu saja. Ya, jadi harus, kalau memang belum menguasai, ya masing-masing mengetahui kondisi dirinya sendiri, dan jika dia belum pantas untuk menyimpulkan sesuatu, maka jangan sampai berbicara di luar kapasitasnya. Sekedar menukil, membacakan ini tulisan oleh para ulama atau para asatidz yang lain, disampaikan begitu saja tidak masalah. Bahkan ini harus kita menyampaikan kebenaran, itu tidak mesti harus alim ya menjadi ulama. Misalkan ada informasi, ada poster, ada kajian, ada kitab, kita sebarkan, itu bagus. Itu tidak disyaratkan harus menguasai bahasa Arab, karena dalam hadis balighu anni walau ayat. Yang kita bahas adalah kalau sudah berani berbicara tentang syariat, berani beristimbat, berijtihad, berfatwa. Nah, di sini harus direm dulu, dicek dulu apakah saya sudah memiliki ilmu bahasa Arab yang cukup, saya memiliki ilmu alat yang cukup atau belum. Bukan hanya murni bahasa Arab ya, banyak. Tetapi yang paling dasar adalah bahasa Arab ini yang paling penting. Ya, masih ada ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu alat yang lain, ilmu usul fikih dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nah, Masya Allah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum ya Ustaz atas jawabannya. Masya Allah ya. Ya, bisa teman-teman sekalian bisa memperdalam kembali ilmu bahasa Arabnya di pembelajaran-pembelajaran seperti di Kibar, sehingga nantinya teman-teman ketika menyampaikan kajian ataupun menyampaikan agama Islam memiliki kan bahasa Arab. Tapi Ustaz, tak terasa kita sudah pada pukul 21:07, insyaallah. Insyaallah kajian malam hari ini kita cukupkan, dan kami informasikan ini adalah sesi yang kedua, dan insyaallah pada sesi yang ketiga kita akan mengambil faedah dari satu pemateri lagi dari yang ada di Kibar, dan insyaallah teman-teman sekalian bisa menyimak kajian-kajian Ustadz, diantaranya yaitu melalui channel beliau yang telah kita tag di channel Kibar juga, di Instagram Kibar, atau juga melalui jadwal-jadwal beliau yang ada di kampus STDI, karena beliau pemateri ataupun mengajar di STDI, kajian-kajian beliau banyak di sana. Baik. Insya Allah, ikhwan sekalian bisa kembali meramaikan atau bertanya di grup WAG, dan juga terkait materi malam hari ini kita akan sediakan hafalan dan juga soal, dan kita sediakan juga rekaman kajian pertama hari ini. Baik, insya Allah kita cukupkan.
sesi kedua orientasi pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Hasan dan asatidz yang lain. Jazakumullah khairan Ustaz. Muhammad izin ya.